harus tetap punya akun dulu, tapi kan yang gratis juga banyak. Iya. Yang gratis juga banyak. Kita bikin akun di situs-situs yang tadi saya sebutkan, udah punya akun, nanti kita daftarkan akun tersebut, dimasukkan ke robot yang kita, otomatis dia masuk nanti ke akun tersebut. Dan diiklankannya bukan sama kita tapi sama robot nanti. Iklan, kalau kita manual satu ketik gitu kan, satu-satu kan, Iya. diketik. Kalau ini nggak usah. Ini dia langsung mengiklan seperti ini. Nah ini. Saya tadi sambil ngobrol dengan teman-teman, Lah, iklan tetap jalan. ini kan udah seperti robot masuk. Betul. Apa fungsinya mesti banyak orang? Untuk memperbanyak agen-agen itu. Untuk memperbanyak promosi. Karena barang yang kita jual juga banyak, Pak. Memperbanyak promosi itu maksudnya memperbanyak link ruang tembak di digitalnya atau link personnya? Dua-duanya. Jadi gini. Efeknya kalau kita berjual sendiri dan dibantu dengan tim itu beda. Ya, kalau kita berjual sendiri atau otomatis importnya juga sendiri gitu kan. Tapi kalau kita yang mengerjakannya secara tim, ya barang-barang yang kita itu dijualkan dibantu dengan teman-teman menjualkan sendiri. Wah, Nggak apa-apa. Otomatis importnya lebih besar. Yang diiklankan kalau sama kita misalkan satu hari 100 atau 200 orang 100 200 iklan, tapi kalau banyak tim itu satu hari bisa ribuan gitu. Iklannya seperti itulah, memperbanyak probability lah, teori kemungkinan. Makin banyak iklan yang kita iklankan, makin banyak juga peluang yang kita dapat. Yang membedakan saya dengan si B, si C apa? Kan sama-sama dimasukkan robot, bedanya apa? Betul. Ini bedanya hanya masalah konsistensi dengan kerajinan teman-teman. Kerajinan gimana? Makin orang sering mengiklan, peluangnya makin besar. Karena gimana caranya? Mengeser maksudnya? Iya, share gitu ya? Nge-share iklan. Jadi kan iklan tuh ada yang ke media sosial, ada yang ke web berbayar, ada yang web gratis, ada yang ke marketplace gitu. Nah ini ke sini nih. Jadi otomatis nanti agen-agen kita tuh ngiklannya kemana aja bebas gitu, nggak jadi masalah. Berarti nanti kita dikasih linknya nama kita sesuai dengan nempel di linknya. Betul. Ini ya DPB ya? DB Pro ya? Iya. Ya jadinya misalnya Agus DB Pro gitu ya? Enggak juga sih. Jadi gimana? Jadi kalau kita masih sebetulnya hanya bukan komunitas lah, kita kantor agent. Nah, kita menaungi teman-teman agent dan tugas kita apa? Yang pertama kita mengasih edukasi ke teman-teman, ngasih pelajaran-pelajaran di bidang properti, gitu kan. Terus kita juga menjadi istilahnya payung buat teman-teman untuk melakukan aktivitas di properti ya. Nanti teman-teman di sini akan diketemukan antara barang dengan penjual gitu. Dan kita punya sistemnya gitu. Dan nanti lebih jelas saya jelaskan, cocok Pak ya? Iya. Ya saya jelasin dikit mungkin Pak. Iya. Ini tuh kita secara produk sih disebutnya digital broker property. Kenapa digital broker property? Karena kita memang bisnisnya digital sebetulnya. Iya. Jadi kita yang tadi Bapak lihat juga iklan juga pakai robot gitu kan. Terus sistemnya semua udah serba digital lah gitu. Karena apa? Karena sekarang tuh jarang orang yang cari rumah itu bonceng anak misalkan muter-muter ke perumahan udah jarang. Jadi ya cari rumah tuh lebih ke simpel sekarang, buka HP, googling aja. Saya cari rumah daerah mana, klik banyak di sana. Dan market kita di sana. Dan market kita kenapa di digital itu lebih terkonsentrasi, terfokus dan terarah gitu. Kenapa? Setiap orang yang searching itu orang yang cari rumah gitu biasanya. Jadi kalau misalkan kita ngasih brosur satu-satu, belum tentu orang tersebut butuh rumah ya. Tapi orang yang searching itu rata-rata orang yang butuh rumah gitu. Baik buat dia, buat saudara, tapi dia ada kebutuhan untuk rumah tersebut gitu. Makanya sudah terarah dan lebih luas gitu. Lebih luas dalam artian kalau kita masih sistem manual, anggaplah kita masang iklan tempel di rumah gitu kan, itu marketnya apa? Marketnya orang-orang yang lewat gitu. Iya. Gitu. Terus pakai brosur, itu orang-orang yang hanya kita kasih. Tapi kalau digital itu unlimited ya. Eranya juga era digital. Oh, era digital Pak, industri 4.0 tadi. Yeah. Gitu. Ini digital broker property. Jadi kita insya Allah ini akan ditiru juga sama yang lain dan kita sebagai pelopor untuk di digitalnya. Yang pertama digital baru kita. Digital. Kalau yang nah ini kalau usaha-usaha yang sama kita banyak Pak. Kemudian salah satu saya sebutkan mungkin era Riwayat, LG Hooker, Galaxy.
terus NSB banyak lah gitu ya, Beyond gitu kan. Cuman dari beberapa teman-teman itu masih mengadopsi mungkin di bawah 50% digital, sisanya konvensional gitu. Ya, pakai marketing. Ya, jadi dia sistemnya tempel kayak gitu. Dia sistem mobile lah gitu, seperti itu. Dan di kita ada bisnis yang bisa sambil tidur juga, tapi tetap bekerja gitu. Kenapa? Karena sistemnya sistem robot gitu. Dan robot tidak mengenal kata lelah. Ya, tinggal kita perintah dia kerja gitu. Seperti itu. Itu kelebihan dari digital gitu. Dan jangkauannya lebih luas dibandingkan kita secara konvensional gitu. Seperti itu. Kenapa kita digital ya? Oke, yang next. Nah, ini Bapak tadi ngobrol, ini PT-nya apa sih? Kita PT Prabu Mega Property. Oh, Prabu Mega Property. Ini saya lihat ada alamatnya Ciwastra atau apa? Bukan Ciwastra, Marga Asih mungkin. Marga Asih. DBP juga. Ciwastra. Kalau di Proto di kita sih di sini. Di kita. Kalau dulu kita di Dago, Pak. Dago, cuman kalau dulu konsep kita karena konsepnya digital, jadi kita kan kalau digital istilahnya kantor juga, dunia maya juga nggak jadi masalah gitu, virtual office juga nggak jadi masalah gitu kan, virtual office karena kan digital gitu. Jadi mau training apa segala macam online juga bisa gitu kan, webinar apa segala macam media gitu kan. Online juga kayak gitu, nggak perlu kantor fisik sebetulnya. Cuman berjalan waktu kita udah kasih training gitu, mau tutorial secara online apa segala macam, masih banyak orang yang pengen praktek langsung gitu. Saya masih belum paham nih Pak, katanya ini maksudnya apa gitu kan, mending langsung lah gitu ya. Jadi ketemuan kita dulu setiap 1 minggu tuh 3 kali kita sewa ruangan dulu di Dago Pak dulu. Di apanya lupa lagi namanya tuh, ruangan apa itu, di sana kita setiap minggu rutin. Dan lama-lama karena makin banyak orang yang pengen tahu langsung, cara langsung, ya udahlah kita buka aja kantornya gitu. Dan ini kita kantor itu sebagai istilahnya kampus ya gitu. Kenapa di Padalarang milihnya? Karena yang pertama, karena kita jangkauannya bukan hanya Bandung, luar kota juga ada. Dan ini pintu lokasi nggak jadi betul masalah. Ini pintu masuk tengah antara luar kota dengan Bandung lah. Kalau misal keluar ke dalam kota, di mana nih Buah Batu, orang luar kota tuh lebih malas kenapa macet apa segala macam. Tapi kalau sini lebih dekat keluar kota, dan pada saat keluar tuh langsung masuk ke sini. Jadi lokasi, kenapa kita lokasi di sini? Yang pertama itu, yang kedua kita punya project daerahnya daerah sini gitu. Jadi kalau teman-teman yang pengen belajar sekalian lihat project kita, ya dekat ke sini, nggak sampai 5 menit istilahnya gitu. Dan ini pintu masuk Bandung gitu. Karena digital mas sebetulnya kantor tuh sekian lah gitu. Ya gitu. Dan makanya setelah kita berjalan waktu, makin banyak orang yang pengen belajar langsung, kita buka kantor di sini. Ini buka kantor baru dari Desember kemarin buka kantornya. Tapi project kita sudah setahun lebih dari yang di atas ya. Ada kantor juga. Dulu kantornya kita punya project itu punya 1, terus yang di Cisarua 1, 2, terus yang di belakang ini 3. Kita dulu ada 3 kantor dan udah beres, sisa tinggal 1 di sini. Kita ke tahap kedua, sisa 1 project ke tahap kedua itu 53 unit. Yang pertama 1 unit kita udah sold, itu di 22+9. Itu kita yang sekarang udah masuk ke tahap kedua. Kantornya ada di sana khusus untuk developer. Kalau mulai digital ini mulai kapan, sudah berapa lama? Digital kantornya sendiri gitu ya. Anunya sistem. Sistem sih kita bikin Pak ya. Kita bikin. Udah berapa lama operasionalnya? Operasional kita mulai fixnya tuh Desember kemarin. Cuman kalau kita keterlibatan di properti dari 2015. Kita keterlibatannya karena kita dulunya juga ikut. Artinya sebelumnya juga manual juga ya? Manual. Kita dulu ikut ke salah satu agent, saya tidak sebutkan. Dan di sana kita lihat ada beberapa kelemahan. Yang pertama masalah absensi, itu wajib datang. Ya, terus yang kedua edukasinya yang agak kurang. Jadi setelah masuk lepas aja, kita harus belajar sendiri. Itu yang berikutnya. Sistem yang dipakai itu manual gitu. Ngiklan aja satu-satu, kita ngiklan klak gitu kan satu. Jadi satu hari itu saya duduk di kantor ngiklan sambil ngopi. Satu hari paling 30 sampai 50 iklan tuh udah top banget itu. Udah habis berapa gelas kopi gitu Pak. Itu manual itu kan. Ya, pada saat saya punya ide untuk mengotomatiskan, mendigitalkan segala peluang lah gitu ya, untuk termasuk iklan, ternyata saya bisa lakukan itu tanpa saya harus capek, dan hasilnya itu bisa berlipat-lipat dari cara kita yang sebelumnya gitu. Nah, karena namanya robot,
kita perintah dia jalan gitu kan, seperti itu. Biasanya satu hari saya 30 sampai 50, sekarang udah bisa 300 satu hari itu iklan. Tapi saya sambil ngobrol gitu. Ini saya sambil ngobrol, ini tetap iklan. Oh gitu ya? Iya. Tetap Iya. jalan. Saya sambil kemana gitu kan? Kita diamkan juga kerja. Asal laptopnya tetap jalan dan terkoneksi, nah itu tetap jalan ya. Pakai pakai berarti apa? Dongle atau pakai Google gitu. Google ya? Ya Google sama sih, Google sama Firefox kita pakai. Firefox ya. Mozilla ya. Nah ini yang tadi kita PT-nya Prabu Mega Property, ya legalitasnya kita udah punya sendiri Pak. SK Menkumhamnya udah ada, terus NIB-nya kita udah ada, SYUK-nya juga sudah ada. Jadi speknya khusus perumahan khusus perumahan, properti ya. Ya khusus properti. Jadi otomatis jangan takut untuk terus join di kita, pokoknya tinggal jualan, terus ya istilahnya tinggal mangga maksimalkan yang ada lah di kita gitu. Mangga seperti itu. Untuk legalitas kita ada semua. Oke. Nah ini kenapa di Bipro lebih menarik dibandingkan dengan brand yang lain ya. Brand yang lain yang tadi saya sebutkan itu Pak. Bapak juga kalau keliling-keliling banyak yang ditempel tuh. Dijual rumah misalkan, ya punten saya sebut dua tadi ya, Era, White itu yang sejenis lah ya. LJ Hooker gitu. Banyak lah yang seperti itu. Dan kelebihannya apa di kita? Yang pertama ini produknya produk kita sendiri Pak. Kita bikin perusahaan dari nol ya. Dibandingkan yang tadi saya sebut itu adalah franchise Pak. Jadi setiap cabang itu pemiliknya berbeda gitu. Cabang apa itu? Setiap cabang buka yang namanya tadi Era itu ada beberapa titik. Itu kepemilikannya beda gitu. Karena dia franchise ya. Karena dia franchise. Tapi kalau kita bikin sendiri dari nol, sistem kita juga bikin sendiri. Tetap kita tunggal pemiliknya. Kita tunggal dan kita tidak ada sharing profit kepada pihak franchise tersebut. Jadi otomatis nanti yang didapatkan apa? Yang harusnya yang tadi saya sebut itu dia bayar franchise-nya. Nah, kita tidak ada biaya itu dan kita untuk uang biaya itu dikembalikan lagi ke pihak agent. Jadi pesan teman saya ikut yang franchise ya, gagal dia terus gagal, uangnya lumayan gitu ya. Uangnya lumayan. Betul. Ini juga untuk mendirikan awal lumayan gitu kita. Cuman kita berdiri sendiri kita untuk legalitas, terus bikin sistem, terus bikin tim, terus operasional itu kan lumayan juga gitu. Cuman ujung-ujungnya gede di awal tapi lama berikutnya kita enak, kita tinggal menikmati sebetulnya. Bedanya itu kalau dengan franchise. Kalau franchise kan terikat terus ya. Karena dipakai nama orang gitu kan istilahnya. Kalau kita itu sendiri. Itu kelebihannya apa? Kalau di kita komisi yang diterima itu 90 sampai 90%, 90 sampai 95% kembali lagi ke agent. Nanti bisa dilihat. Tapi kalau yang tadi saya sebut, dia dipotong dulu sama franchise dan sisanya baru dibagi. Seperti itu. Dan rata-rata yang kembali ke agent property 50 sampai 60%. Bisa ditanya nanti Bapak ke temannya Bapak itu. 50 sampai 60% itu yang kembali ke pihak agent. Dan kalau di kita 90 sampai 95% itu kembali ke agent. Nanti ada hitungannya, bisa dilihat. Oke, itu kelebihannya komisi 90 sampai 95% kembali ke agent. Yang kedua ada karir. Dan yang saya sebut tadi usaha sejenis yang di luar kita itu tidak ada karir. Kenapa? Karena dia beli franchise tersebut dan orang tuh tidak bisa menggeser posisi tersebut yang di atas ya. Dan di kita karirnya itu sampai dengan direktur. Kalau direktur berarti dianggap dia sebagai pemilik perusahaan. Ya, jadi ada hak istimewanya, nanti ada syarat-syaratnya nanti saya sebutkan. Oh bisa itu makanya. Karena apa? Karena gini, dulu kita pernah bekerja di agent tertentu di orang lain. Kita udah berapa tahun dulu di sana, 2 tahun lebih lah gitu ya, 2 tahun lebih, dan maksimal mentok paling supervisor, tidak lagi bisa lagi naik ke atas. Dan di kita itu bisa, syaratnya ada gitu. Nah, jadi kita dan kita udah berpikir ke depannya pasti kalau merasa ya saya sendiri merasa saya udah bisa lah, punten gitu ya, udah bisa, udah pintar, udah ngapain saya ngabang-ngabang batur gitu kan. Ya, kalau kita buka sendiri kayaknya lebih enak nih gitu kan. Tapi ternyata teman-teman pada saat ngebuka itu tidak semudah itu gitu. Ya harus buka dari bikin sistemnya mau seperti apa, nggak boleh ya istilahnya pembeda dengan yang lain seperti apa gitu kan. Legalitas gedung apa segala macam tuh tetap gede di awal. Jadi teman-teman kedepannya nggak usah bikin baru, teman-teman jalankan ini seperti perusahaan sendiri. Dan ujungnya kita hanya sebagai naungan saja gitu ke depannya. Kenapa? Karena total komisi yang dikembalikan ke teman-teman itu 90 sampai 95% kembali ke teman-teman dan kantor hanya 5 sampai 10% aja. Iya. Seperti itu. Ya.
Itu. Oke, next ini yang Ini Pak berikut. Irwan bukan? Ini Pak Irwan. Irwan, Iya Pak. Oh, enggak. saya teruskan dengan orang Oh yang ya silakan Pak. lagi asik nih. Oh ya. Lagi apa? Soalnya saya dikasih kopi. Ya gitu. Jadi bedanya itu Pak, kita ada karir ya. Terus yang berikutnya kita bukan hanya jualan properti di sini yang kita ajarkan. Di sini juga kita berbisnis properti. Kenapa? Pada saat saya dulu sebelumnya pengalaman, saya belum tahu tuh properti itu seperti apa. Yang saya tahu jualan rumah aja, jualan rumah gitu kan. Dan senior saya aja yang udah sekian tahun lebih duluan, dia hanya ujung-ujungnya jualan rumah aja gitu. Dan pada saat kita tidak produktif, otomatis itu tidak bisa jualan gitu kan. Dan ternyata saya ikut seminar training apa segala macam di luar itu, properti itu luas gitu. Yang pertama dari agent, levelannya itu agent, flipper, developer, baru ke investor. Itu levelannya gitu. Dan yang harus kita kejar itu. Jadi bukan hanya saya kerja jualan bisa nggak jadi masalah gitu. Cuman ujungnya mau sampai mana gitu. Kita punya punten usia gitu kan, masa produktif ya. Kalau kita di agent terus oke lah gitu kalau kita masih produktif. Tapi kalau pada saat kita udah merasa capek, jenuh, penghasilan udah nggak ada, nanti kita nggak bisa ngejual. Dan kita harus mulai naik ke level berikutnya di properti, ke flipper. Nah ini bisnisnya. Apa itu flipper? Flipper itu saya udah pada saat saya dulu di ini, saya udah ikuti beberapa training. Ternyata ini ada flipper. Flipper itu apa sih? Jadi flipper itu kita beli barang-barang lelangan, beli barang-barang rumah murah, anggaplah rumah-rumah hantu kata orang tuh, rumah yang mau hancur gitu kan, yang orang bingung mau digimanain gitu kan. Terus udah kita bangun mau seperti apakan gitu kan. Ya gitu udah ada udah terjun ke sana. Awal sebelum kita ke develop, kita ke flipper. Dulu musim-musimnya orang beli rumah bobrok, direnovasi, dijual lagi. Iya. Dulu dan sekarang saya masih jalan. Masih jalan. Dulu saya dengan Pak Irwan, saya ingat pada saat saya modal pertama di flipper, saya uang modal 60 juta. Itu pun berdua dengan Pak Irwan. Uangnya dari mana? Uangnya dari agent properti. Dari 60 juta saya beli dulu di daerah Banjaran. 60 juta, rumahnya ada harus direnov, kamar mandi juga udah nggak berbentuk, saya renov total sekitar 20-25 juta. Pokoknya total habis plus legalitas itu 90 juta. 3 bulan, 4 bulan saya terjual 185 juta. Seperti itu. Karena sebelum saya beli, saya udah tahu pasaran daerah sana tuh kalau rumah yang anggaplah semi baru lah gitu, skenario renovasi, padahal kan kita dandanin doang gitu kan. Harganya berapa? Harganya di atas 200. Dan orang tersebut dia tidak bisa merenov karena itu butuh dana ya. Terus dia bingung setelah itu mau digimanain gitu. Begitu. Kita renovasi total sekian dan terjual alhamdulillah dalam waktu 3-4 bulan. Dan setelah itu saya beli lagi dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan sekarang saya minimal stok itu ada 5 sekarang. 5 daerah Banjaran dengan Soreang, dan satu lagi di Arya Graha kita punya. Itu beri lelangan kemarin 140 dengan 140 dengan 155. Karena Hatta itu? Bukan, yang di Katapang Pak. Arya Graha Kepolisian. Sekarang sisa tinggal 1 gitu. Yang 1 kita modal 140, diterjual kemarin 285. Dan yang satunya sisa, ini tak ada tanah lebih, kita jual 335. Dan masih ada yang nawar kemarin di 240, masih belum kita lepas ya. Kita pengen di minimal di 300 gitu. Modalnya berapa? 150. Modalnya. Itu flipper itu. Dan kenapa kita flipper? Yang pertama modalnya lebih besar. Yang kedua, saya ngejual pede. Kenapa? Saya punya tim nih. Saya udah punya agent gitu. Agent saya itu banyak gitu. Saya punya barang, masukin aja ke sistem saya. Pasti yang masukin ke sistem, teman-teman pasti diiklan. Saya tidak usah ngiklan satu-satu. Saya berbayar ke OLX misalkan gitu kan, satu nggak usah. Saya masukin aja ke sistem, dan yang dimasukkan ke sistem ini teman-teman bisa akses, teman-teman langsung promosikan. Jadi tim saya itu mendorong saya ke level berikutnya gitu. Seperti itu. Oke, berjalan, dan pada saat ada modal lebih saya masuk ke developer, dan itu kan nggak bisa yang saya tadi 60 juta nggak bisa. Awal saja saya harus mengeluarkan uang minimal DP untuk tanah itu 100 gitu kan misalkan, belum perizinan, belum
splitting tanah, splitting sertifikat, belum nanti cut and fill. Itu uangnya udah lumayan agak besar modal awal. Dan ngumpul uangnya dari mana? Pada saat saya dari agent dan saya dari flipper, saya masuk ke develop sekarang. Itu dan saya berjalannya. Dan itu bukan hanya teori, dan kita sudah lakukan. Nah, makanya kenapa ini disebut berbisnis? Karena teman-teman harus tahu dulu konsep dari bisnis properti itu seperti apa. Jadi bukan hanya jual beli, kejar next levelnya gitu. Nah, itu akan kita ajarkan gitu. Harus jelas karirnya. Betul. Oke, terus berikutnya ini ada passive income. Ada passive income, ini dapatnya dari mana? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ke next ininya. Dan berikutnya juga ini ada training dari kita, training gratis. Itu rutin juga setiap minggu, setiap hari Selasa. Ya, jadi setiap hari Selasa kita training dari jam 9 terkadang sampai jam 12 atau sampai jam 2 lebih gitu juga pernah. Terus untuk hari Rabu Kamis itu untuk rekrut, sebetulnya rekrut hari ini itu jam 10 sampai beres lah sampai jam 12, dan hari Kamis itu rekrut juga, dan Sabtu itu lebih ke sharing lah kita. Ada meeting dengan orang-orang agent, dia ada permasalahan di lapangan, dan kita sharing nanti di hari Sabtu seperti itu. Dan setiap hari banyak yang datang ya untuk belajar langsung, jadi nggak usah nunggu hari Selasa, nggak usah hari Sabtu misalkan. Dia mau pengen cepet, tiap hari dia datang nggak apa-apa. Anggap ini kantor sendiri gitu. Bahkan Kang Dedi juga bisa nginep di sini Kangnya gitu kan. Di sini. Dia di sini jadi lebih fokus gitu. Lebih fokus dia mengiklan apa. Karena kan wifi gratis di kita gitu kan. Jadi teman-teman lebih fokus juga, karena kan kalau belajar di rumah katanya nggak fokus lah, banyak godaan ini kan gitu kan. Malah lebih banyak tiduran. Godaannya besar Pak. Nah ini kita kasih training ya, edukasi berkelanjutan, dan ada modul-modul untuk pembelajaran juga. Nah, pokoknya gampang lah, tinggal dipelajari. Berikutnya, nah ini ada kenapa kita bisnis properti. Yang pertama ini adalah kebutuhan primer ya, sandang pangan papan ya. Satu lagi ada tambahan harusnya internet gitu kan ke depannya. Jadi bukan hanya 3 gitu. Sandang pangan papan dan internet gitu kan. Nah ini udah jadi satu paket ke depannya gitu kan. Nah ini termasuk kebutuhan primer. Yang kedua sarana investasi kalau properti itu, dan bukan musiman, usaha musiman. Investasi kenapa? Tadi juga yang ngobrol ini dia dari pialang saham. Itu sarana investasi sama, cuman ada naik ada turun. Tapi kalau properti cenderung naik, jarang turun. Belum dengar saya turun. Properti turun, naik itu hampir 99% naik lah itu terus. Ya kita beli sekarang nggak laku, tahun depannya bukan malah turun, malah naik gitu. Kalau saham targetir. Ya saham lihat kondisi kayak gini nih, udah gini kan apa nih lah kebaca gitu. Ya tadi orang ini saham, makanya dia tetap milihnya ke properti gitu. Nah itu terus demand yang tinggi, ya permintaan yang tinggi. Kenapa? Karena populasi makin banyak, tapi ruangan yang ada makin sedikit gitu kan, lahan makin sedikit. Ya otomatis kedepannya properti itu bahkan jadi barang yang akan paling dicari gitu. Karena jadi kebutuhan, terus barangnya makin sedikit gitu. Bukan barangnya apa, lahannya makin sedikit gitu. Dan makin ke depan harganya makin tinggi gitu, karena makin banyak kecuali tambah jauh ya lokasinya ya, tambah minggir. Tapi kalau ke depannya minggirnya juga habis barang dimanapun dikejar nanti ke depannya gitu. Harganya pasti rebutan gitu. Insya Allah nggak bakal, bukan bisnis musiman lah. Ke depannya makin dicari gitu. Oke, next. Nah ini 3 langkah sukses di bisnis properti di DB Pro ya. Ini perbedaannya dengan yang lain. Kita ada bisnisnya itu ada rekrut, ada selling, dengan ada listing. Yang umum kita dengar di tetangga, di agent-agent yang lain itu hanya selling dengan listing. Pahitnya apa sih selling itu? Hanya kita menjual, kita mempromosikan. Dan listing apa? Kalau listing itu kita mencari barang properti yang akan dijual dan dikerjasamakan sama kita, dibantu jual. Misalkan Bapak di daerah rumah kan ada yang dijual rumah gitu kan, kita tawarkan, kita bantu untuk jualkan, karena kita punya pasukan nih, kita punya tim nih hampir 400 orang gitu kan, ini insya Allah kan peluangnya lebih besar gitu. Harusnya mereka tertarik gitu. Kenapa? Karena kita resmi ya, dan otomatis kita pasti ngebantu lah pada saat nanti transaksi, kita bantu juga gitu, seperti itu ya. Itu ya. Itu ada anunya, dia ada bayar ke kita atau nanti berdasarkan itu? Ada atas dasar
kalau properti lain kan lu masang iklan di properti ini bayar sekian gitu, atau setelah laku bayar fee sekian, gimana itu? Betul. Jadi kalau ini bahas listing dulu ya, mungkin listing yang tadi. Jadi listing tuh mereka gratis Pak ke kita. Karena kita ngiklan juga bisa di yang gratis gitu kan. Dan kalau misalkan kita pengen lebih efeknya lebih bagus, kita yang berbayar juga kita harusnya ikut juga gitu kan, dengan modal sendiri gitu istilahnya kan. Tapi pasti balik lagi ke kita gitu. Karena nanti lebih maksimal penjualan kita. Kalau ke konsumen itu gratis. Kita tidak memungut biaya apapun, kecuali kalau dia sudah terjual nanti. Untuk pertama nggak ada biaya pada saat dia terjual, dan terjual tersebut nanti itu sih udah umum ya. Kalau misalkan di bawah 1 miliar harga rumah, itu komisinya 3%. Oh, di bawah 1 miliar 3%. Ya, itu udah umum lah. Di atas 1 miliar 1 sampai 3 miliar itu 2,5%. Oh, 1 sampai 3 miliar 2,5%. 2,5%. Ya, di atas 3 miliar itu 2%. 3 miliar 2%. Oh, itu minimal. Kalau lebih baik lah gitu. 3, 2,5, 2. Ya, makin besar makin kecil dari nilai penjualan, dari nilai transaksi penjualan. Ya, karena makin besar tuh pengalinya makin besar gitu kan. Itu dituangkan di mana? Ada di formnya, form listing disebutnya. Jadi form kerjasama. Ketika dia oke setuju, dia harus nanda tangan itu ya. Komitmen dia. Oh, komitmen. Ya, nanti ada apa-apa karena kita kejar nih Bapak tanda tangan dulu gitu kan. Kayak gitu. Seperti itu. Berarti kalau ada yang dipasang dijual, ditelepon aja, masang nggak? Betul. Gitu ya. Betul. Listing ya. Nah, ini juga nanti ada kelas listingnya. Dan ada beberapa namanya Pak Asa nih, salah satunya dia produktif di listing. Dia caranya seperti yang Bapak tadi sebutkan. Dia muter dulu hari ini nih ke perumahan mana, foto-foto yang dijual kan banyak tuh. Iya. Foto-foto di rumah dia di follow up, di telepon kalau nggak di WA. Ya. Dan setelah ada komitmen baru dia ketemu. Jadilah transaksi listing. Dan 1 bulan itu ngelisting tuh 100 iklan minimal, 100 listing. Polanya seperti itu. Dan sekarang ya apa ya, sekarang udah ratusan 140 listing ya. Dia buat gabung tuh baru 1 bulan gitu. Berarti anu dong, harus motoin rumahnya ya dia ya, datang nggak? Paling gini, pertama kita foto dulu tuh yang dijual, nomor telepon itu kontaknya dulu. Setelah itu kita jadi, dia tanda tangan, kita foto rumahnya ya. Kita tanda tangan Pak, nih izin foto rumah, kenapa untuk dipasang di iklan kita, seperti itu. Nanti sebetulnya foto itu juga nanti kan dimasukkan ke sistem kita, nanti digunakan juga sama yang lain sebetulnya untuk mempromosikan seperti itu. Ya intinya langkahnya seperti itulah. Nanti foto-foto, terus misalkan kita bikin deal dulu, promosikan yang kita dari agent, udah oke, kita ketemu, nanti ada form listing tanda tangan, udah tanda tangan, serahin ke kantor, diregister sama kantor, baru bisa ditayangkan di sistem kita gitu. Nanti udah ditayang di sistem kita, ini khusus agent aja yang bisa masuk ke sistem kita, dan yang bisa mengakses itu dia wajib mengiklankan yang ada di sana gitu. Nanti dibantu sebetulnya, istilahnya kita ngelisting, kita diemin juga teman-teman pasti iklanin gitu. Seperti itu. Kalau terjual dapat fee 2,5, fee itu yang untuk kantornya sama si petugas itu gimana pembagiannya? Nanti ada di sini selain. Ada lagi. Ada lagi. Oke. Nanya udah buru-buru ya. Tapi kalau orang memang kalau agent nanya langsung komisi seberapa gitu. Kayak gitu kan. Komisinya seberapa sih? Ada nanti slide-nya. Oh iya. Ada slide-nya. Oke, ini itu listing ya. Kalau listing jadi Bapak cari yang kita kerjasamakan. Selling, nah apa selling? Selling itu kegiatan si agent untuk mempromosikan properti-properti yang ada di sistem kita gitu. Properti sendiri ataupun properti yang orang lain. Oh, sudah ada listnya ya? Ada listnya. Kita udah 1000 list ada kita. Nanti saya liatin ke Bapak. Jadi itu mah sebetulnya kita tidak usah mencari listing juga. Properti kita tuh udah banyak. Kita tinggal promosiin aja. Sebetulnya. Makanya kalau ya alangkah baiknya sih listing jalan, selling jalan gitu. Berarti kalau mau nelpon rumah yang dijual tuh harus tanya dulu, Bu sudah dipasang belum di agent gitu kan? Betul. Kalau misalkan sudah agent mana, kalau misalkan agent lain nggak apa-apa, kalau dia sistemnya open itu bebas, kita juga bisa menjual. Iya. Menjual. Tapi kalau dia eksklusif dengan agent lain itu kita nggak bisa masuk ya. Kenapa? Kalau betul, kalau kita tetap mengiklanin terjual sama kita nggak dapat apa-apa tetap, karena dia punya kontrak dengan yang di sana. Nah itu kalau
selling ya. Jadi kalau selling itu kita mempromosikan ya properti yang ada Kita di punya sistem. list ya. Ada listnya di kita. Nanti saya lihat. List itu yang dapetin siapa? Agent. Agent ini ya. Agent-agent yang ada di kita. Sekarang agent kita ada 385 orang. Oh, misalnya saya berhasil menjualkan punyanya dia, gimana perhitungannya? Nah, nanti ada hitungan. Ada lagi. Ada lagi. Ya. Pasti kan ujungnya komisi, Pak. komisi. Ada porsinya ada. Iya. Jadi masing-masing punya porsi ya. Iya. Punya porsi, nanti sellingnya ada, listingnya ada. Iya. Ya. Jadi untuk selling, dan selling sendiri nih, untuk selling kelebihannya apa? Yang pertama, selling itu dia barang sudah kita sediakan dan dia tinggal mempromosikan saja sebetulnya. Iya. Yang ada dan yang kita pasang di sistem kita itu dijamin 100% itu langsung ke owner, ke pemilik, tanpa, kalau di luar kan ada A1, A2, A3 gitu kayak ukuran kertas itu. Iya. Kita itu langsung semuanya ke owner, dan legalitas kita udah cek juga itu, insya Allah valid lah seperti itu. Jadi nggak usah takut, pokoknya promosiin aja yang ada di kita ya, seperti itu selling. Terus yang berikutnya kelebihan selling apa? Peselling itu tidak diwajibkan untuk ikut mengantar calon konsumen. Itu. Jadi gini, yang wajib untuk mengantar calon konsumen adalah listing. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kita hanya aktif sebagai peselling misalkan ya, tapi bagusnya sih dua-duanya. Kita hanya aktif sebagai peselling karena kita kerja misalkan. Kita kerja, kita ngiklan-ngiklanin, ternyata ada yang nyangkut ke kita nih, ada yang nanya-nanya besok mau survei misalkan ya, kita nggak ada waktu gitu kan, yaudah aja kita kasih ke listingnya Pak, yang punya barangnya tersebut, yang listing kita kasih ke sana, dan misalkan closing itu tidak mengurangi komisi kita, karena si peselling itu tidak diwajibkan untuk mengantar konsumen, jadi bisa dilempar ke si listing, dan si listing itu wajib mengantar konsumen. Kenapa? Karena dia yang berhubungan langsung dengan si owner. Listing tuh ya. Listing. Tapi kalau si peselling itu tidak diwajibkan. Mau ikut boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Dan kalau misalkan tidak ikut, bukan punya dia yang ya, ini hanya membantu menjualkan, mempromosikan. Seperti itu. Ini kelebihannya selling. Terus yang berikutnya selling kelebihannya apa? Yang kedua udah dikasih sistem juga di kita, namanya digitalbrokerproperty.net. Di sana udah listnya udah jelas. Dia tinggal hanya klik misalkan ke media sosial, ke WA, Twitter, Instagram, Facebook, dia mah tinggal klik, sharing, di-share aja. Dari sistem kita itu bisa langsung di-share gitu kan. Terus kelebihannya apa? Di luar yang tadi sosial media kayak ke OLX, rumah dijual, rumah.com, web-web yang properti lah ya, yang berbayar, yang gratis, kita udah punya sistem yang namanya robot iklan. Ini kita bantu memaksimalkan iklan itu dengan robot ya. Terserah kita sehari mau berapa iklan, itu bebas, tergantung dari kita pengennya berapa gitu. Kalau dianya terserah ya, mau medsos, mau WA, mau ya media online gitu ya, kan bisa kan? Itu bisa. Dan ini udah difasilitasi semuanya untuk yang tadi media sosial dengan web atau marketplace tadi. Jadi linknya dia ke URL itu ya, linknya ya otomatis. Ya, otomatis. Nanti saya liatin Bang. Oke, itu selling dengan listing umum lah ya, selling listing mah seperti itu. Kan kelebihannya tadi di kita juga. Dan satu lagi rekrut. Rekrut tuh kita aktivitas agent itu membangun tim lah. Namanya agent berarti ya, yang direkrut agent property itu ya. Agent property. Kita membangun tim lah, teamwork ya. Kenapa kita membangun tim? Contohnya gini, kalau kita menjual sendiri barang kita ya, dan kita bekerja sendiri, ya dibandingkan kita bekerja dibantu dengan tim kita membantu mengiklankan seperti itu kan, membantu mensupport, hasilnya lebih besar lebih besar yang dibantu dengan tim. Karena kan banyak orang, banyak kepala, banyak rezeki juga ya di sana gitu kan. Dan rekrut itu hanya digunakan ininya aja Pak, sebetulnya sistemnya aja gitu, networknya aja gitu, untuk membantu mempromosikan properti yang ada di kita gitu. Seperti itu. Jadi makin banyak kita rekrut orang, makin banyak juga akan membantu mempromosikan properti kita gitu. Seperti itu. Yang Bapak bilang tadi, kenapa kalau pakai robot, kenapa orangnya banyak gitu kan? Karena makin banyak peluangnya makin besar. Gitu. Robot mah hanya tools lah Pak. Yang tetap otaknya orangnya ini gitu kan. Yang kita rekrut itu berarti anunya kita ya. Undernya kita. Undernya kita ya. Timnya kita. Itu seperti
kalau sistemnya MLM. syariah tahu, sistemnya umroh tahu ya? Umroh yang di itu Oh, umroh Armin Areka. Umroh tuh berranting gitu tuh. Oh, ya. Kaki-kakinya gitu tuh. Betul. Cuman kalau di kita bedanya gini, rekrut tuh kita bukan multi level marketing. Kalau multi kan berlevel-level ke bawah. Iya. Ini hanya tim yang langsung kita rekrut. Jadi jumlah orang yang Kita rekrut aja. Yang Kalau yang dia rekrut lagi ke bawahnya itu kita nggak dapat komisi dari dia. Jadi benar-benar yang kita rekrut, yang kita bina, ya kita dapat. Kelebihannya apa nanti pada saat yang kita rekrut ini closing, kita dapat disebutnya OR, operating itu bonus langsung. Ya, itu besaran 5-10%. Jadi tanpa kita menjual, tanpa kita melisting, ya, tapi hanya tanpa selling, ya, kita hanya merekrut dan teman kita yang kita rekrut itu berhasil closing, kita dapat secara langsung komisi sebagai perekrut. Sampai dia jadi agent di sini. Ya, sampai jadi suruh agent. Kesini. Ya, dia jadi agent, kita bentuk tim. Ternyata tim kita ini produktif dan setiap tim kita yang closing kita dapat namanya OR, operating itu bonus langsung, besarannya 5-10%. Kita hanya ngerekrut aja ya, teman-teman ternyata karena kan banyak di sini yang direkrut itu lebih pintar dari yang rekrut, kebanyakan gitu Pak. Iya. Ya, karena gimana niatnya juga gitu kan. Lo itu udah alokasi anggaran operasionalnya perusahaan, memang dialokasikan ke sana. Ada alokasinya, nanti di sini disebutin juga. Nah itu kelebihan rekrut itu Pak. Yang pertama kita membangun tim, yang berikutnya juga ini membantu penjualan kita ke depannya, dan nanti ke depannya ada passive income. Itulah yang disebut di link-link itu lowongan kerja agent ya. Betul. Tapi jangan disamakan kita dengan multi level marketing. Kalau mereka core bisnisnya tuh rekrut gitu. Kalau nggak ngerekrut habis mereka gitu. Tapi kalau di kita ngerekrut tuh hanya sistem yang dipakai untuk membantu menjualkan properti kita. Core bisnis kita adalah properti gitu. Kita menjualnya penjual properti, bukan menjual jaringannya gitu. Jadi kalau jaringan tuh hanya membantu kita menjualkan properti yang ada aja. Tapi produknya properti gitu. Sepertinya itu. Jadi keroyokan lah mainnya, kita ngejual tapi keroyokan lah gitu. Seperti itu. Itu rekrut Pak. Jadi bedanya dengan multi level. Kalau multi level kan makin banyak dia ngerekrut, terus yang bawahnya ngerekrut lagi dapat terus gitu kan, dapat terus. Kalau kita ya, kalau umroh kan saya nyari kaki. Betul. Setiap kaki yang binary gitu ya. Dapat berhasil, dapat juga jamaah. Ya saya sebagai kepalanya ya terus dapat juga dari bawahnya gitu. Betul. Terus setiap dia dapat satu jemaah umroh, dia satu orang dapat 1 juta dari biaya dari uang muka 3 juta gitu. Beda dengan ini kan? Beda. Jadi kalau kita khusus yang kita rekrut langsung, otomatis kedalamannya cuma 1. Kita hitung orang jumlah yang direkrut. Jadi kedalamannya cuma 1. Itu yang mempengaruhi karir tadi ya? Betul. Nanti ada karir saya lebih jelaskan lagi. Bedanya sama multi level tadi gitu Pak. Kalau multi level gitu kan, dia emang bisnisnya dari rekrut itu kan. Tapi kalau kita rekrutnya tidak wajib. Kalau Bapak hanya jualan aja nggak jadi masalah. Cuman sama kalau rekrut nanti kedepannya yang tim ini yang kita bentuk berjalan waktu, otomatis jam terbang mereka juga makin tinggi, makin produktif. Kedepannya kita hanya istilahnya apa ya, memotivasi teman-teman. Kita tidak jualan, tapi teman-teman jualan kita dapat. Nah itu dapat disebutnya passive income kita ke depan. Berarti kita bisa ini dong, bisa mengiklankan lowongan dengan 3 judul materi. Bisnis. 1 lowongan kerja, betul. 1 dijual rumah, 1 penawaran siapa yang mau jual rumah melalui agen kami. Betul. Ini kalau bisa saya sarankan sih jalankan yang ketiga-tiganya ini. Jalankan. Rekrutnya jalan, sellingnya jalan, listingnya jalan. Tapi ada beberapa orang yang karena saya kerja waktu terbatas, saya paling selling aja. Saya cuma ngiklan-ngiklan gitu kan. Misalkan nggak jadi masalah, terserah. Cuman berarti jalur rezekinya cuma 1 di sini gitu. Tapi kalau kita jalanin semua, bisa jadi dari listing, bisa dari selling, bisa jadi rekrut gitu. Maksimalkan yang ada gitu. Seperti itu. Nah, ini akan saya lebih detail lagi di sini. Ini rekrut apa rekrut? Yang pertama rekrut membentuk tim tadi Pak, sudah saya sebutkan, mencari calon-calon broker, calon-calon member. Terus alat bantunya ada, namanya sistemnya digitalbrokerproperty.com.
Nah ini untuk member area, terus untuk kontrol juga. Kalau misalkan ada yang daftar ke link kita, itu kita bisa lihat di sana di digitalproperty.com. Termasuk di sana ada tutorial-tutorial cara sama mengiklan kayak gitu. Ada di sini di yang digitalbrokerproperty.com. Itu medianya. Dan berikutnya ada rekrutmen fee ya. Jadi kalau misalkan setiap kita rekrut itu kita dapat sebesar 50.000. Berarti dia harus ke sini ya, dikasih pelatihan gitu ya? Enggak juga sih, kalau yang di luar kota juga banyak yang gabung. Kita kasih linknya. Oh, kasih linknya, kita juga kasih tutorialnya gitu ya? Ya di share aja nggak apa-apa. Karena kan yang di luar kota mungkin keterbatasan ya, waktu kan ada list sellingnya. Betul. Ya. Ada nanti kalau untuk rekrut itu kita kasih semacam narasi konten-konten untuk rekrut ya. Nanti Bapak tinggal buka aja, tinggal copy, dipaste misalkan ke OLX, ke Indeed, ke Jobstreet, itu yang web-web yang khusus untuk rekrut, untuk rekrutmen gitu kan itu. Saya juga pakai yang itu. Saya pakai Indeed.com. Alhamdulillah udah lebih dari 10 gitu yang gabung gitu kan. Padahal saya tidak fokus nih gitu kan di sana gitu kan. Nah itu. Ini jadi setiap yang terekrut itu satu broker kita mendapatkan 50.000 langsung di hari yang sama. Caranya transfer itu ya? Ya, caranya transfer. Terus orang yang kita dapatin suruh ke sini gitu ya? Atau komunikasi? Betul. Kalau misalkan di luar kota sih cukup tergantung. Kalau misalkan dia bisa ke sini lebih baik ke sini nggak apa-apa, lebih jelas. Tapi kalau misalkan dia hanya berdasarkan online kan ada di sini juga ada kelas online ada di kita. Untuk pelajaran berikutnya diikutin aja ke kelas online. Kalau enggak kasih tutorial yang ada di kita secara online ada di kita. Tinggal kasih aja semua. Terus dari kelebihan dari rekrut itu yang pertama kita dapat 50.000 dari yang kita rekrut. Yang kedua kita dapat off-riding bonus ini Pak. Off-riding bonus. Jadi kita dapat bonus langsung dari setiap yang kita rekrut ini kalau mereka closing. Oh berarti kita ada kaki di sana dong? Ya ada kaki. Kita misalkan kita rekrut berhasil nih satu misalkan. Ini rekrutan kita nih. Rekrutan kita. Kalau dia berhasil menjual, kita dapat berapa itu? Dapat 5-10% dari komisi yang diterima. Itu yang gitu ini bagus tuh. Passive income. Iya. Oke. Itu. Terus yang berikutnya ini dapat juga sharing profit. Selain yang overriding bonus, kita sebagai perekrut kita juga dapat namanya profit sharing 5-10%. Jadi total hampir 20% kita dapat sebagai perekrut. Profit sharing itu yang dari mana? Nah, ini profit sharing pada saat level kita menjadi manajer itu profit sharing dapat 5%, dan pada saat level kita ke direktur kita dapat lagi sharing profit, jadi total 10%. Jadi harus mencapai ke jabatan itu dulu untuk dapat sharing profit. Nanti caranya seperti apa nanti ada di sini. Jadi ini banyak kalau untuk rekrut tuh 50.000 terus dapat operating bonus sama sharing profit. Nah itu untuk terus listing. Nah ini listing tadi aktivitas kita mencari properti yang akan dijual atau dikerjasamakan di kita. Ya, bentuknya apa aja, bisa rumah, apartemen, tanah, kosan, hotel, gudang, pabrik, banyak lah, SPBU juga ada. Dan yang dijual di kita nih udah yang ada di list kita, udah mulai rumah yang tadi saya sebutkan, SPBU juga ada, tanah segala macam, harganya mulai dari 68 juta sampai 290 miliar barang yang ada di kita. Harga paling tinggi itu 290 miliar tanah yang ada di Dago, itu harganya segitu. Terus SPBU itu 138 kalau salah miliar. Itu kita datanya udah ada, kita tinggal share aja. Siapa tahu rezeki kita gitu kan. Itu. Terus alat bantunya apa? Kita punya sistem untuk listing dan selling itu namanya digitalbrokerproperty.net. Kalau tadi .com untuk yang rekrut ya, untuk kontrol member area lah disebutnya. Kalau untuk jualan dan untuk melihat properti yang ada di kita ya. Terus untuk memasang listing kita itu ada di sistemnya digitalbrokerproperty.net. Ngeling nggak sama itu? Sama .com? Beda sistem. Beda sistem. Kalau itu khusus untuk maintain ya, untuk maintain member area lah gitu ya. Untuk agent yang ada di bawah kita. Sama tutorial ada di sana, kita pisahin. Yang kalau untuk .net nih khusus untuk properti aja.
gitu. Jadi nggak dicampur sama kita. Iya. Cuman namanya sama sih, digital broker property. Dan ujungnya untuk kalau .net itu untuk yang alat bantu listing sama selling. Kalau untuk yang itu yang .com sama net. Iya, bedanya itu. Terus ini ada komisi Pak. Kalau melisting komisinya berapa? Nah, ini ada disebutnya listing fee ya. Jadi komisi yang diterima pada saat si broker tersebut berhasil menjual ya. Kalau dia sebagai listing yang mencari barang itu terjual oleh siapapun, dia tetap dapat porsinya berapa. Nah ini porsinya kalau jenis properti itu dibagi dua di kita, ada yang primary sama secondary. Kalau primary itu yang barang-barang rumah-rumah baru. Kalau misalkan kita kerjasama dengan developer itu kan rumah-rumah baru, jumlahnya juga udah lebih dari 2 ya, bahkan ratusan, itu disebutnya primary. Kalau secondary itu rumah-rumah second, dan porsinya juga beda gitu. Untuk secondary itu dapatnya 35% dari komisi yang diterima. Kalau kita hanya sebagai listing aja, 35% dari total komisi yang diterima sama perusahaan secondary. Tapi kalau primary 25% dikali komisi yang diterima. Ini primary lebih kecil dari secondary. Kenapa? Karena primary itu bisa closingnya bisa berkali-kali. Kenapa bisa berkali-kali? Kalau kita kerjasama dengan developer, kerjasama satu kali, dan developer itu menjual itu bukan 1, 2, bahkan ratusan. Selama barang itu masih ada dan terjual terus sama agent kita, dia tetap dapat komisi sebagai hak sebagai listing, dapat terus. Jadi closingnya bisa berkali-kali selama barang itu masih ada, apalagi nanti ada pengembangan segala macam gitu kan. Nah itu tetap dapat komisi. Terus itu sebagai listing. Kita ke ini developer nih mau ngebangun ini, betul. Ada perumahan udah ready stock, kita deketin aja mereka gitu kan ya. Betul. Dan sekarang tuh gini Pak, sudah pakai agent belum? Udah. Agentnya agent mana gitu ya? Agent mana, terus kita masukin ke agent kita ya, gitu bisa ya? Bisa, emang kayak gitu. Dan sekarang gini, justru kalau developer itu yang cari kita sekarang Pak. Oh. Developer cari kita. Kenapa? Karena yang pertama kan mereka punya target penjualan dong. Iya. Terus yang kedua, secara hitung-hitungan menggunakan agent itu lebih menguntungkan buat mereka. Kenapa? Kalau mereka bikin tim lagi, anggaplah tiap bulan dia harus gaji, dapat nggak dapat dia harus gaji. Tapi kalau rezeki kita kan udah timnya banyak, tiba-tiba timnya jadi ratusan orang, lebih produktif. Terus dia tidak nggak usah bayar tiap bulanan gitu. Dia hanya bayar kalau misalkan kita terjual. Banyak yang pakai itu. Bahkan sekelas Agung Podomoro pun kemarin kerjasama dengan kita yang dicari gitu Pak, diundang ke sana seperti itu. Nah ini masalahnya si agent properti ini nyarinya ke kantor. Bagaimana supaya nyari ke agent ini? Hah? Oh gini, paling kalau misalkan kalau kita lah gitu ya, kalau mereka kan punya link lah, istilahnya cari ke kita kan udah punya, betul. Kita udah punya nama lah kalau di itu dia pasti tahu di Bipro itu seperti apa. Pasti mereka cari kita. Tapi kan kalau misalkan ada perumahan-perumahan yang ini kan banyak klaster-klaster tuh, perumahan baru gitu kan. Mereka tuh terkadang belum paham untuk sistem agent. Banyak juga yang mereka baru terjun di developer, dia nyari untuk kerjasama dengan kantor-kantor agent banyak. Dan mereka belum tentu dapat gitu, nyari sendiri dah. Tapi kalau kita yang datang biasanya ke mereka biasanya welcome gitu. Dan berarti rezekinya siapa yang duluan kita memperkenalkan diri ke mereka. Dia udah ngikat 2 agent juga, ketiga kalau kita masuk juga mereka welcome aja ya. Karena apalagi kan lebih banyak peluang nih berarti makin lebar. Lebih banyak sumber nih katanya. Masukan gitu kan. Toh nggak bayar ini mereka. Mereka seperti itu. Iya. Oke, itu nanti kalau alur listingnya, jadi kalau misalkan bapak punya barang ya, kalau misalkan ada yang mau dikerjasamakan udah oke deal, nanti bapak tanda tangan di form, ada form listing di kita, tanda tangan antara si pemilik rumah misalnya pemilik properti, diisi di sana tanda tangan, termasuk di sana ada komisi yang disepakati, nanti tanda tangan antara pihak owner, terus bapak tanda tangan dengan pihak kita sebagai pihak kantor gitu. Nanti ada formnya, itu sebagai pemilik sama kita, agentnya ya. Agentnya, betul. Nanti itu sebagai bukti nanti kedepannya kalau sebagai komitmen lah gitu. Kalau ada apa-apa, ini kok dulu sudah pernah tanda tangan komisinya ini. Gitu. Jadi dia harus tanda tangan.
Dan apabila sudah tanda tangan, nanti Bapak bawa ke kantor. Dari di kantor nanti Bapak di screening dulu sama admin kita. Takutnya memang takutnya udah pernah di listing sama yang lain kan, di screen dulu. Oh iya. Takutnya ya udah ini mah udah Pak gitu, nanti kita di ini dulu gitu kan. Dan yang sebagai pemilik listing adalah yang pertama dia mendaftarkan ke kita. Gitu. Kalau misalnya Bapak masuk berikutnya berarti ini ditolak. Gitu. Jadi Bapak tanya dulu nanti ke si developer, Pak ini udah pernah di listing sama tim developer nggak? Misalkan udah, kalau kita listing lagi ya percuma gitu. Pasti nggak bisa masuk. Tapi kalau misalkan belum, baru misalkan ke agent yang lain di luar DB Pro nggak apa-apa, masuk aja. Nanti akan di screening dulu sama admin, kita ada admin kita di sini. Admin dicek, kalau misalkan masih belum di listing, nanti dikasih nomor register, baru bisa diiklankan ke sistem kita. Seperti itu, alurnya seperti itu. Minimal syarat fotonya selain dari foto rumah dari depan, apalagi? Yang bagusnya sih lengkap ya. Yang pertama foto depan, ruangan, terus misalkan jalan juga bagus juga sih kalau misalkan depan rumah ya. Ada jalan nih, jalan lebarnya seberapa gitu kan. Jadi orang tuh pada saat lihat gambar dia udah tergambar kan kalau dia. Tidak gitu. Kecelek, ternyata masuk gang. Betul. Fotonya seini mungkin lah gitu, semenjual mungkin lah gitu. Ada strong point kan, misalkan dia di hook, fotolah sudut hooknya gitu. Seperti itu. Itu kalau melisting. Terus kalau selling, nah selling tadi udah dibahas juga. Sebenarnya selling dengan listing mirip ya? Hampir mirip, cuman aktivitasnya aja beda sih. Kalau listing kan dia mencari barangnya. Nah ini justru kalau selling kebalikan, kalau selling itu yang barang yang udah ada kita jualkan, promosikan. Kalau saya, ini saya punya teman saya nih mau jualkan, berarti kan masuk ke listing. Ya, masukkan ke listing. Nah, pada saat udah masuk listing, nanti orang-orang kan ambil data Bapak untuk di-selling, untuk dipromosikan. Nah, itu kegiatan sellingnya itu. Setelah dapat barang, baru dipromosikan. Nah, kegiatan promosi ini yang disebut selling. Tapi pada saat sebelum masuk ke sistem kita, ini ada alurnya, Bapak ketemu konsumen gitu kan, bikin kerjasama, terus masukkan ke sistem kita, ini disebutnya listing. Tapi setelah ini masuk ke kita promosikan, kita jualkan, kita promosikan di media sosial ya apa, nah itu kegiatan selling. Ya, alurnya gitu, dari listing baru ke selling, seperti itu. Jadi selling lebih spesifik kita yang dapat gitu kan ya. Betul. Kalau listing lebih umum ya. Lebih umum. Semua orang bisa masuk gitu ya. Ya. Jadi semuanya juga umum sebetulnya. Jadi listing, selling itu semuanya kan harusnya dilakukan sama agent semua gitu. Jadi yang sudah gabung di kita, alangkah baiknya dia listing juga, dia selling juga gitu. Dia cari barang juga, dia jual juga barang ya. Terus barangnya bukan hanya yang kita aja yang dijual, barang yang lain juga bisa dijual, yang lain yang ada di sistem kita ini. Dan kelebihan listing apa? Bedanya gini Pak, kalau kita punya barang satu nih, kita masukin ke sistem, ini barang kita sebagai listing, kita punya 380 orang nih, siapapun yang closing ya, ini tetap dapat sebagai komisi si listing. Siapapun yang closing dari yang 380 orang ini, siapapun, ini tetap dia dapat komisi sebagai listing kalau barang ini terjual sama siapapun. Tapi kalau dibalik, ini listing punya orang, kita sebagai peselling, kita hanya mendapatkan komisi apabila kita sebagai peselling. Itu aja sih ininya, bedanya. Tapi kalau pelisting, kita sebagai pelisting, siapapun yang menjual kita tetap dapat. Tapi kalau kita dibalik, kita sebagai pelisting, pesellingnya di sini, kita harus closing baru kita dapat komisi. Jadi ada keuntungan, ada kelebihan lah kita. Seperti itu. Termasuk nggak Pak? Ya, termasuk seperti itu. Jadi kalau perbanyak listing juga lebih enak gitu sebetulnya. Nanti intinya setiap agent punya link masing-masing ya. Setiap agent yang atas nama dia gitu. Betul, ya. Otomatis. Jadi nanti di dalam webnya itu ada nama apa namanya di bawah? Ya, nama brokernya, nama agentnya lah gitu. Agentnya gitu ya. Agus. Hubungi nomor sekian. Itu otomatis nanti ada nama Bapak di sana. Kita tinggal promosi-promosiin aja sebanyak-banyaknya. Jadi link satu dengan yang lain beda-beda ya? Beda-beda.
beda-beda Oke. seperti itu. Jadi nggak bentrok gitu. Iya. Karena pembedanya apa? Kalau barangnya sama, cuman namanya nanti beda. Iya. Nama hubunginya siapa, tergantung yang iklannya siapa gitu. Seperti itu. Itu. Iya. Nah ini jenjang karirnya Pak. Saya dibahas sedikit ya jenjang karir. Pada saat Bapak masuk bergabung di kita, nah sebutannya nanti jadi broker, Oh, yang punya broker properti. Dan untuk mencapai level berikutnya, untuk mencapai supervisor, syaratnya apa? Syaratnya kita harus punya tim 10 orang. Kita harus punya timnya 10 orang itu yang direkrut langsung. Iya. Benefitnya apa? Kalau kita jadi supervisor yang pertama, yang setiap kita ngerekrut itu dapat 50.000 Nah, ya setiap kita rekrut. Terus yang berikutnya setelah kita mencapai 10 orang, Bapak dapat web berbayar gratis dari kita. Web berbayar misalkan OLX itu 700.000 ya, itu setahun. Nah itu nanti gratis dibayarkan sama kantor. oh, Ya, kalau misalkan Bapak berhasil merekrut 10 orang di bawah Bapak, itu setiap kelipatan 10 kita kasih web berbayar. Misalkan 10 pertama nih, yang pertama Bapak langsung jadi supervisor, nah, yang berikutnya Bapak rekrut lagi 10 misalkan kan, jadi 20. Nah 10 berikutnya Bapak dapat lagi situs-situs berbayar dari kita yang gratis, yang berbayar gratis dari kita. Misalkan OLX udah nih pada saat 10 pertama, berikutnya rumah 123.com itu kan berbayar juga. Itu kurang lebih mungkin sekitar 860-an kalau nggak salah. Itu berbayar, yang berbayar gratis juga dari kita. Terus yang berikutnya Bapak dapat lagi 30 misalkan 10 berikutnya gitu kan, dapat lagi web berbayar misalkan Lamudi itu kurang lebih sekitar 800 malah salah segitu, itu gratis dari kita. Kalau enggak rumah.com itu gratis dari kita. Itu dia nempel dikasih satu rumah ya, seperti buka lapak gitu ya, seperti dibuka satu kios di Lamudi atau di rumah 123 gitu ya. Dikasih satu akses lah untuk mengiklan. Untuk linknya kita ya? Ya, jadi kita misalkan OLX nih, kalau kita bukan sebagai member OLX, kita mengiklan bisa, cuman dibatasi maksimal 1 atau 2 iklan. Udah setelah itu kita nggak bisa ngiklan lagi. Tapi kalau kita berbayar ke mereka, kita dibukakan slot untuk mengiklan sebanyak 1000 iklan. 1000 iklan. Jadi 1000 iklan itu udah mentok, udah habis gitu. Kita harus perpanjang, harus nambah lagi paket gitu kan. Kalau gratis itu 1 sampai 2 iklan, tapi kalau kita berbayar itu bisa sampai 1000 iklan untuk OLX aja. Seperti itu. Ya termasuk yang lain juga. Kalau Lamudi itu unlimited kalau nggak salah. Dia pertama kalau belum berbayar di kita bahkan nggak bisa masuk sama sekali, nggak bisa ngiklan sama sekali di Lamudi itu. Tapi kalau kita berbayar, kita baru dikasih akses untuk bisa mengiklan dan unlimited di sana kalau nggak salah. Kecuali yang rumah 123 dan rumah.com itu maksimal 150 iklan. Kalau lebih dari 150 nggak bisa. Makanya yang diiklan di rumah 123 dan rumah.com tuh yang listing andalan lah gitu, yang harganya besar kayak gitu. Karena marketnya juga beda lah, marketnya beda. Gitu. Ini supervisor seperti itu Pak. Ya yang pertama dia akses nembusnya lebih luas ya pasarnya ya. Betul. Kan kalau misalkan kita broker, kita tidak berlangganan yang berbayar, kita kan bisa yang gratis tuh. Jadi ibaratnya gini, kalau yang kita beriklan di iklan yang gratis, kita jualan di warung kelontongan lah istilahnya. Marketnya ada marketnya gitu. Tapi kalau kita pada saat kita yang berbayar, anggap kita jualannya di mall. Marketnya ada, segmennya ada, segmennya masing-masing. Karena banyak orang yang saya biasanya di rumah 123, orang-orang level terbisa biasanya gitu. Seperti itu. Itu untuk supervisor Pak ya. Jadi kelebihannya itu. Terus selain yang tadi jangankan supervisor, dari yang broker aja kita ngerekrut 1 atau 2 dia closing kita dapat gitu sebagai trading gitu. Selain itu. Terus untuk next berikut kakinya kita dapat ya. Ya, yang closing. Kita rekrut langsung siapapun itu dapat gitu. Terus yang berikutnya untuk mencapai manajer. Nah ini untuk mencapai manajer gimana? Syaratnya apa? Yang tadi supervisor dia ngerekrut 10. Ya 10. Terus kalau kita rajin ngerekrut dan mencapai nanti 50 rekrut yang direkrut langsung, kita ngerekrut total nanti 50 ya. Ini tidak berbatas, tidak berwaktu ya. Dalam artian kita sekarang bergabung, udah mulai dihitung, kita ngerekrut 1 sekarang, misalkan mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun gitu kan, itu tetap dihitung. Total yang kita rekrut, total 50 orang, plus
omset yang didapatkan sama tim kita ini yang 50 orang yang kita rekrut ini plus yang kita itu total 25 miliar, kita otomatis masuk ke level manager. Oh, jadi bukan orang aja tapi Ada nilai yang terjualnya di nilai yang terjual. Misalkan nih harga rumah 2 miliar, yang 2 miliarnya itu bukan komisi yang dihitung ya. Iya. 2 miliarnya itu. Dan ini sangat mungkin sekali gitu. Kenapa? Karena barang-barang yang dijual di kita kan udah ratusan juta bahkan miliaran kan. Iya. Tambah yang dihitung bukan hanya yang kita jual, tapi plus yang tim kita jual ini kita dihitung total 25 miliar. Itu bisa masuk ke manajer dengan catatan dia sudah merekrut 50 orang plus omsetnya sudah 25 miliar. Di total dari tim-tim Ya, kita plus tim tadi kita, ya. plus tim Ya, kita. Tim kita terjual berapa? Betul. Masuk hitungan total Betul. nilai yang terjual. Betul. Sampai berapa manajer? Manajer itu 25 miliar. 25 miliar. 25 miliar. Dan ini tidak ada berbatas. Misalkan ini bisa kita capai di bulan ke-10, bulan ke-11, bulan ke-12. Itu dihitung dari awal. Akumulasi ya. Akumulasi. Tidak misalkan ada tutup tahun, nggak ada tutup tahun gitu. Tetap dihitung. Ya tergantung di kita berarti ya bukan curi finishnya di bulan apa gitu. Seperti itu. Itu manajer. Dan benefitnya apa? Nah ini yang disebutin benefitnya. Yang pertama kalau kita pada saat manajer, selain kita dapat bonus langsung tadi yang OR tadi, operating tadi yang 5-10%, kita dapat mulai sharing profit di sini, Pak. Sharing profit 5%. Dari usaha kantor. Jadi sharing profit itu dari misalkan yang cair teman-teman yang kita rekrut ini closing. Awalnya kita dapat cuma 10%, Iya. ini dapat tambahan 5%, jadi 15%. Anggota tim ya. Anggota tim yang kita rekrut langsung. Jadi awalnya kita kalau belum menjabat manajer itu cuma 10%. Ini kita ditambah sharing profit 5%, jadi total 15%. Berarti penting dong rekrutmen itu penting. Harusnya berpikirnya penting harusnya. Iya. Karena kan anggaplah tim kita nih sekarang kita rekrut satu sebulan satu gitu, anggaplah gitu kan. Suatu saat bisa jadi kita tuh pemasukan dari teman-teman yang kita rekrut itu. Kenapa? Karena jam terbang mereka juga kalau kita didik terus gitu kan, kita edukasi, kita kasih motivasi, bisa jadi mereka lebih pintar dari kita gitu, lebih Jadi, produktif bisa jadi. rekrut tuh cukup Pak, saya minat nih, ya udah datang. Betul. Sampai closing cuma gitu gue Betul. nggak ya? Betul. Jadi gini aja, kalau misalkan rekrut juga gampang, kita kasih konten-kontennya udah ada, Iya. tinggal di copy, di paste, di misalkan di WLX di mana gitu kan. Kalau nggak searching aja di Google, Iya. pasang iklan lowongan gratis, klik, wah banyak di sana, pasang-pasang di semua tuh. Kontennya udah ada, kita tinggal copy paste dan diarahkan semua ke kantor. Jadi Bapak tinggal arahin aja ke kantor, nanti kasih tahu ke kita nih ada yang mau ke kantor namanya ini, kita kasih trainingnya ke mereka, kita kasih peluang ininya ke mereka, diterangkan di sini gitu. Jadi presentasi lah di sini nanti. Jadi kalau misalkan closing udah oke, nanti balik lagi ke Bapak, nanti Bapak kasih link rekrut punya Bapak, tadi dia daftar, nanti nggak bakal kemana-mana, itu langsung ke Bapak langsung masuknya, nggak bakal ke Twitter lah. Seperti itu. Ya. Jadi arahin aja ke sini, arahin ke sini. Jadi Bapak paling tinggal globalnya aja, nih bisnis apa sih, bisnis properti Pak gitu. Seperti itu. Berarti termasuk itu juga ya, termasuk listing sama selling ya. Bisa diiklankan. Artinya, oh iya nanti tetap urusannya ke kantor ya, listing sama selling. Iya. Karena tanda tangan kontrak ya. Iya, kalau enaknya masih emang diarahin lah ke kantor. Iya. Ya apalagi yang rekrut ya. Rekrut tuh kalau biasanya kalau hanya online dia dibaca-baca sih kurang begitu paham. Tapi kalau di sini dijelasin, mungkin dia ada yang belum paham langsung ditanyakan gitu kan. Iya. Lebih jelas lah gitu. Meskipun dikasih linknya kan menjelasin tuh ya. Iya, iya. Tapi mereka tetap aja pengen ketemu kayak saya. Betul. Seperti itu Pak. Nah itu kelebihan manajer. Jadi manajer selain dapat OR tadi, operating bonusnya sebesar 10% tambah 5% sharing profit, total 15. Dan satu lagi pada saat manajer ini langsung dikasih sertifikasi buat agent lah, disekolahin lah. Jadi kalau misalkan itu total 3-5 juta, Bapak dapat sertifikasi agent, dan nanti kalau misalkan Bapak punya itu, Bapak nilai jualnya lebih tinggi ya. Bergening buat, bisa jadi ya nanti ada yang nawar dari tetangga gitu misalkan ya, kita punya sertifikat itu, kita nilai jualnya ada gitu. Itu nanti gratis dari kantor pada saat level manager, seperti itu. Nah next dari manajer, setelah manajer apa nih gitu ya? Iya. Ya, manajer.
Kalau manajer tadi yang direkrut langsung, Iya. direkrut langsung total 50. Dan pada saat yang direkrut langsung ini nanti berkembang, dan ini sampai level cucu cicit lah ya, berarti berapa 3 kedalaman ya, dihitung total 250 orang. Ini hanya hitungan aja, 250 orang, dan omset yang didapat itu sudah 50 miliar minimal. Yang tadi kan 25 udah, berarti tinggal nambah lagi 25 itu udah omset keseluruhan, yang plus yang dihitung yang di bawah, yang sampai ke cicit itu dihitung total 250 orang plus omset 50 miliar. Bapak langsung masuk ke sini, ke direktur. Kalau direktur dihitung juga, bukan yang direkrut langsung juga, tapi yang sampai cucu cicit ini dihitung untuk mencapai 250. Insya Allah 250 M ya. Bukan 250 orang member. 250. 250. Nah, ini kalau ini kan 50 nih. Tapi asalnya nggak memenuhi syarat gimana? Gini. Kalau tapi di manajer kan 45 ya. Enggak, 50 Pak di sini. Oh, supervisor ya, ini kan udah 50 nih. Ini yang direkrut langsung. Tapi yang 50 ini pada saat nanti untuk mencapai direktur, ini dihitung bukan hanya yang direkrut langsung aja nanti. Total yang 250 ini, 250 orang ini. Hitungannya sampai ke anak, cucu, cicit. Dari yang kita rekrut ya, itu karena ya? kan yang direkrut nanti kan dia ngerekrut lagi kan. Ada yang ini rekrut. ada datanya berarti ya? Ada. Bikin data ini. Ada. Saya ngerekrut si A berhasil 5. Ada. Ngerekrut B 5, si B berhasil ngerekrut. Ada semua itu ya? Ada semua. Itu sampai 3 kedalaman berarti cucu cicit ya. Sampai 3 kedalaman. Itu total 250. Dari yang kita tadi 50 plus berarti kurangnya berapa 200 ya. Jadi yang itu berkembang ke bawah plus Bapak mungkin rekrut lagi ke depannya. Total 250. Dan omset itu 50 miliar. Berarti kan sebelumnya udah 25 nih. Sisa tinggal 25, tapi 25 itu dihitung dari keseluruhan. 25 miliar. Nah, itu otomatis Bapak masuk lagi jadi direktur. Jadi direktur lebih mudah sebetulnya setelah jadi manajer. Yang paling susah itu dari merekrut dari sini 50 nih. Tapi kalau dari sini 50 Bapak tetap merekrut misalkan ya. Nah, yang kita rekrut ini berkembang sampai cucu cicit gitu kan. Itu dihitung untuk ke next level ke direktur. Anggap totalan 250 orang plus omset tim Bapak itu 50 miliar. Berarti kan sebelumnya udah 25 tuh. Tambah 25 lagi berarti 25 lebih mudah karena kan sekarang timnya udah banyak, udah besar gitu kan. Udah 250 ditambah yang cucu cicitnya dihitung juga nanti. Hanya untuk syarat aja, tapi untuk komisi tetap dihitungnya satu kedalaman komisi. Nah, ini pada saat nanti direktur ini apa benefitnya? Yang benefitnya pada saat posisi direktur Bapak mendapatkan juga sharing profit tambahan 5%. Jadi kalau di sini 5%, di sini jadi total 10% sharing profit. Itu komisi Bapak pada saat Bapak menjadi jabat direktur dan Bapak sebagai perekrut. Jadi yang Bapak rekrut berhasil closing, Bapak dapat 10% OR tadi, bonus langsung, ditambah di sini ada sharing profit total 10%. Jadi Bapak totalnya dapat 20%. Itu bulanan. Itu setiap dia closing. Setiap closing. Setiap closing. Kalau diem aja manajer sama direktur bulanannya dapat nggak? Kalau misalkan yang di bawah ini closing, yang 50 orang ini closing terus dapat kita terus. diem aja dapat. Bahkan jangan nunggu sebulan, anggap setiap hari dia closing kita dapat terus. Nah, ini disebut passive income. Makanya kita harus maintain juga teman-teman. Passive income ini. Passive income-nya ini. Makanya kita harus maintain juga teman-teman. Jangan, nggak bisa juga kalau misalkan kita udah dapat udah lepasin gitu kan. Karena teman-teman juga kan yang lebih dekatnya ke kita nih secara emosional gitu kan. Teman-teman lagi drop ya kita harus ikut membantu dalam artian ini masalahnya apalah gitu. Kalau misalnya masalahnya kurang pengetahuan atau segala macam ya sok diarahin aja ke kantor nanti ini. Tapi kalau masalah motivasi kita bisa memotivasi teman-teman gitu. Toh ujungnya sih balik lagi ke kita gitu. Dan kebanyakan di sini kalau misalkan baru sebulan, 2 bulan itu masih belajar, tapi yang udah sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu udah jam terbangnya udah beda Pak. Kita tinggal nunggu panen lah. Jam terbang tuh itu bukti ya kalau jam terbang tuh memang pengaruhnya besar ya. Jadi kalau udah dia punya jam terbang dia udah terpola sistem kerjanya dan udah punya target sendiri biasanya. Saya misalkan sehari sebulan harus 1 atau 2 closing. Dia udah punya pola sendiri. Nanti suatu saat itu pasti akan nemu pada saat momen tersebut. Jadi teman-teman udah terpola. Kalau udah gitu udah enak kita ya. Tapi pada saat awal ini yang harus kita bimbing teman-teman itu. Seperti itu.
Ini untuk karir ya. Karir juga udah lebih jelas lah. Dan untuk mencapai direktur, Bapak mencapai total 20% komisi. Dan ujungnya kalau kita sebagai kantor hanya mendapatkan 5-10%. Buktinya apa di sini ada bukti. Nah ini contohnya Pak, contoh kasus. Ini kalau misalkan terjadi transaksi. Ini contoh kalau misalkan transaksi, misalkan ini transaksinya di rumah Primeri itu rumah-rumah baru. Ini contoh kasus harganya 500 juta, komisi dari developer 3%, berarti 500 kali 3, 15 juta. Ini dapat komisinya 15 juta kita. Dan fee sebagai peselling, ini dianggapnya ini brokernya berbeda Pak. Pesellingnya si A, si pelistingnya si B. Peselling dengan si pelisting berbeda gitu kan. Barangnya punya si A, yang mengejualnya si B gitu. Nah ini pembagiannya seperti apa? Ini kalau di ilustrasi penjumlahan seperti ini. Ini kita dapat komisi 15 juta. Si selling ini dapat 50% dikali 15 juta, dapat 7,5 juta. Dia hanya sebagai peselling aja. Ya, peselling aja, tidak melisting gitu ya. Dia hanya menjualkan punya orang. Dia dapat 50%. 50% dikali 15 juta, 7,5 juta dapat. Dan si pelistingnya ini sebagai yang pelisting, meskipun dia tidak menjual, ini tetap dapat 25%. 25% dari 15 juta karena tadi. dia melisting ya. Karena melisting. Ya, 25% dikali 15 juta, jadi 3,75. Jadi ada data, ini ada list rumah, ada. ini si A yang Listingnya listing, si B ada. yang listing gitu ya. Ada. Nanti saya lihat ini sana. Iya. Ada listing. Jadi si pelisting dapat 25, si pesellingnya dapat 50%. Iya. Kalau ini pelakunya beda-beda ya. Pelakunya misalkan si broker A sebagai peselling, si broker B nya sebagai si pelisting. Porsinya ini, selling 50, listing 25. Terus upline-nya, ini kondisinya kalau misalkan si broker A, upline-nya beda nih. Yang rekrutnya beda misalkan. Iya. Si broker A, misalkan saya direkrutnya sama ini gitu kan, Bapak direkrutnya sama orang lain. Terus sebagai si upline si pelisting dia dapat operating OR ya, operating bonus langsung. Karena si yang dia rekrut itu sebagai pelisting. Dia rekrutnya itu dapat 5% langsung. Jadi dia yang ngerekrut, dia yang anu ya. Ya. Jadi ini contoh kasusnya si selling A dengan si selling B orangnya beda. Iya. Orangnya beda. Si pesellingnya orang A, si pelistingnya orang B. Ya. Dan pada case ini dicontohkan masing-masing orang ini upline-nya beda. Upline-nya beda. Nah, untuk si peselling ini upline-nya dapat 5%. Iya. Dan si pelisting, si penjual B ini upline juga dapat 5%, jadi adil. Ini 5%, ini 5%. Iya. Ya, kenapa tadi si upline 5-10 kenapa? Karena kalau misalkan upline-nya berbeda transaksi itu, upline-nya dapat 5%, ini 5%. Ini bagian administrasinya siapa di sini? Ada, Bu Tia biasanya. Oh. Ada namanya. Tapi kalau misalkan si pesellingnya dengan si pelisting ini sama, anggaplah gini, misalkan ini contoh kasus. Kalau ini kan berbeda kan, si peselling A, si pelisting B gitu kan. Tapi kalau misalkan saya yang listing, saya juga yang menjual, ini gimana? Iya. Nah, otomatis dapatnya sebagai bonus pelisting saya dapat 25, Iya. sebagai bonus peselling 50, jadi saya dapat 75%. Iya. Kalau saya pelakunya tunggal, saya punya developer, saya listing dan saya ngejual juga gitu kan, dengan barang saya sendiri, itu dapatnya 25 ditambah 50, 75%. Dan otomatis kalau saya pelakunya sendiri, upline-nya juga sendiri otomatis di atas. Dan upline-nya itu dapatnya 10%. Upline-nya 10%. Kalau tadi karena berbeda dibagi dua ya, peselling si A, si listingnya A, si B gitu kan. Masing-masing upline-nya dianggap beda, itu masing-masing 5%. Tapi kalau pelakunya kita tunggal sama si listing dan peselling, saya dapat 10%. Gitu. Dan ada juga kondisinya pada saat Bapak saya rekrut dengan Pak Dedi misalkan rekrut Bapak sebagai pemilik listing dan pesellingnya Pak Dedi misalkan gitu ya. Tapi upline-nya saya satu, bisa jadi karena saya dari 10 orang itu anggaplah ini peselling, ini listing gitu kan, dapat. Tapi masih satu tim, saya tetap dapat 10% bonus dari listingnya, bonus dari pesellingnya. Untuk upline 5%. Jadi total saya dapat 10%. Seperti itu. Kalau saya datang langsung ke sini, yang rekrut siapa?
yang nggak ada kan? yang rekrut ke sini Saya kan langsung ke ya, sini. misalkan Pak Irwan misalnya ke Pak Irwan seperti itu. Oh, Seperti itu. artinya Pak Irwan kan orang kantor kan gitu. Iya, orang kantor. Tetap sih Bukan agen gitu kan. kalau secara struktural itu tetap ke Pak Irwan nanti. Bapak daftarnya dari ke Pak Irwan. Strukturalnya. Artinya ke orang kantor langsung Orang ya. kantor. Kalau Bisa misalnya tidak agent, melalui agen kan. Iya, betul. Agennya dulu kan. kita sih hanya ngasih pembelajaran ke teman-teman yang ada yang di lapangan, agent, bahwa merekrut itu tidak gampang-gampang susah lah gitu ya. Iya. Kita aja dari kantor bisa seperti itu gitu. Dan teman-teman tinggal duplikasi aja cara kerja kita gitu. Ini mengajarkan juga ke teman-teman sebetulnya seperti itu. Dan ini kalau kita misalkan kondisinya ini Pak ya, upline A ini kalau sama kita dapat 10% sebagai ini, tapi kalau kita sebagai direktur tadi, kalau sebagai direktur dapat tambahan lagi 10%. Jadi yang didapat sama upline tuh kalau kita ini tunggal, jadi total 20% kita dapat. 20%. Nah ini contohnya. Jadi si perekrut itu dapatnya OR-nya OR-nya itu 10% ditambah selling profit 10% jadi 20%. Jadi kalau di total yang balik ke agent berapa? Selling 50, listing 25 berarti 75, tambah upline 20% berarti 95%. Dan kantor hanya 5% ujungnya tuh. 5% tuh untuk menggaji teman-teman admin untuk yang maintain. Ini kan digaji juga sama maintain sistem, Iya. digaji juga operasional apa segala macam. Berarti itu yang ya selling ya listing ya dan dia yang dia selling dan Ya ini saya listing ya, Iya. itu yang 95% itu ya. ya iya. Jadi yang terlibat di sana, yang terlibat tuh yang sellingnya, si listingnya dan perekrutnya. Iya. Itu dapat semua. Jadi totalnya antara 90 sampai 95% kembali ke mereka tuh. Dan kantor hanya 10 sampai 5%. Kalau listing atau selling dia jual rumahnya, saya ada di Pandeglang, itu gimana Bisa. maksudnya kontraknya? Oh gini, paling kalau untuk itu kan teknis Pak. Jadi kalau misalkan ngelisting, kita juga harus lihat juga ke depannya apakah kita bisa memaintain apabila nanti kan tugas si listing wajib mengantar nih. Kalau misalkan nanti ada calon pembeli, apakah kita mampu ke depannya untuk mengantar ke lokasi, misalkan nanti ke di Pandeglang, dari sini Pandeglang lumayan tuh 6 jam lah, 6 jam 7 jam gitu kan, anggaplah apakah kita nanti sanggup untuk mengantar. Kalau misalkan kita anggaplah kita pertama ngelisting bisa aja cuma sekali, pada saat nanti ada mengantar kita agak repot lah gitu ya. Kan belum tentu pada saat kita ngantar tuh langsung closing kan, bisa jadi ini gagal, baru yang visit ketiga keempat duit nggak jadi lagi. Itu kalau Jadi bagusnya memang yang terjangkau aja ya. yang pertama gitu, yang terjangkau. Terus yang kedua, kalau ini posisinya tidak terjangkau dengan kita, tapi di posisi di kota di mana ada agent kita juga. Di mana aja? Di luar kota banyak, nanti kita listnya ada. Ada di luar kota, mendingan dititip ke teman-teman yang di luar kota. Itu masuknya nanti co-listing. Jadi kerja sama agent. Tapi nama di Bipro ya. Nama kita tetap ada nanti. Ada, kita sebagai listing, itu sebagai co-listing. Nanti komisinya dibagi dua. Otomatis. Jadi kalau daripada kita bolak-balik, udah aja lah. Dia nanti yang listing, nanti kalau ada apa-apa dia yang nganter juga. Kita toh hanya ngasih info doang di awal. Aja kantor yang masukin ke listingnya ya. Nanti kantor yang ngebaginya nanti. Baginya. Jadi bapak misalkan, nih yang bisa di grup sih. Ini ada di daerah misalkan Purwakarta. Ada teman-teman yang mau co-listing nggak gitu. Nanti misalkan ada saya misalkan co-listing misalkan karena dia orang sana. Ya udah masuknya itu kalau dia di listingan sama beliau itu co-listing maksudnya. Dan kita komisinya apa? Komisinya yang komisi haknya sebagai pelisting tadi dibagi dua dengan beliau gitu. Tapi kita kan nggak capek dalam artian ngelistingnya sama dia, nanti kalau ada apa-apa kasih juga ke dia gitu kan. Dia juga ya. Juga. Karena kita kan jarak ya. Iya. Ada sistemnya itu. Iya, saya banyak gitu teman-teman di Cirebon, di Pandeglang. Betul. Terus ada satu lagi, tadi kan peselling itu tidak wajib mengantar dan listing itu wajib mengantar. Tapi pada saat satu momen, misalkan bapak lagi di luar kota nih, misalkan, ini ada yang minat, kita misalkan bapak ada barang di Bandung nih, bapak tidak bisa ngantar gitu kan, tidak bisa ngantar. Kan karena bapak wajib, bapak tidak bisa ngantar. Ini bisa diwakilkan sama orang lain.
Itu namanya eksekutor disebut dari kita. Jadi Itu yang di selling. yang di listing. Oh, yang di Karena listing. selling kan tidak wajib mengantar ya. Tapi kalau misalkan ada calon pembeli, si pelisting yang wajib mengantar. Jadi listing yang wajib, Wajib, ya. listing yang wajib. Oh. Tapi kondisinya pada saat kita lagi di luar Nggak kota, bisa. misalkan nggak bisa. Nah ini bisa disebutnya ada eksekutor itu yang membantu mengantar calon buyer ke Ya. lokasi. Nah, itu bagi 2 juga. itu ada hitungannya. Ada Jadi 15%. 15% dia. Dia hanya cuma mengantar aja. Dapat 15%. Eksekutor ya. Eksekutor. Oh, iya. Jadi semua mudah lah semuanya. Jadi semua bisa lah. Semuanya mudah ya. Eh, Iya. Jadi nggak harus baku seperti itu. Iya. Ada alternatif lain.